Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Al-Furqan rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur ke Allah Ta'ala karena pada pagi ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat fardu subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah perjalanan puasa kita sudah masuk hari yang ke-21. Mudah-mudahan 20 hari yang telah kita laksanakan bisa dicatat sebagai amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Al-Furqan rahimakumullah. Kita juga baru saja mendapat nikmat yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat fardu subuh, yang salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat dan sunahnya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran sering kita dengar nama negeri Syam atau yang sekarang terkenal dengan negeri Suriah. Negeri Suriah ini pada dewasa ini atau saat sekarang sedang bergejolak, sedang panas, dan itu juga saudara-saudara kita yang beragama Islam. Untuk menguak lebih dalam dan lebih besar, kenapa negeri Suriah sekarang bergejolak? Di sini telah hadir seorang yang telah bermukim di sana, yaitu Ustadz Muhammad Rafiqul A'la, LCMA, yang beliau telah bertahun-tahun berguru di negeri Syam ini, yang akan memberikan informasi kepada kita kenapa sampai negeri Syam itu sekarang bergejolak seperti itu. Namun sebelum beliau memaparkan negeri Syam yang akan didapat info dari kita, akan saya sampaikan dulu biodata beliau. Nama yaitu Haji Muhammad Rafiqul A'la LCMA, lahir di Demak 12 Juli 1978, alamat Cibaligu, Cihanjuang, Bandung. Status 1 istri dan 3 anak. Pendidikan S1 dan S2 di Kufaro University, yaitu di Damaskus, Suriah. Jabatan yang sekarang iamban yaitu pimpinan Pondok Pesantren Darul Halim, Bandung, pimpinan Majelis Shallallahu Alaihi Nabi, kemudian sebagai dosen UNU Cirebon. Sedangkan tema yang akan beliau angkat yaitu Syam atau Suriah, negeri awal dan negeri akhir dunia. Baiklah bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dialog subuh ini akan kita batasi. Untuk sesi pertama yaitu nanti kita prolog atau tausiah dari Ustadz. Kemudian nanti akan dilanjut dengan dialog. Baiklah, kita akan dengar dan kita simak bagaimana Syam negeri awal dan negeri akhir yang akan dipaparkan oleh Bapak Ustadz Muhammad Rifaul. Waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin.
Hadratul Kuroma, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Ustadz Fajar, Masya Allah namanya Fajar, dan kita habis melaksanakan sholat Fajar, sholat yang spesial didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul masya'ina fi zulamil laili ilal masajid. Ini doanya Rasulullah, semoga Allah merahmati orang-orang yang bergerak di kegelapan malam menuju ke masjid-masjid Allah. Dan semoga kita semuanya yang hadir di sini mendapat keberkahan doa, dimintakan rahmat ke Allah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Jadi suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirna angka." Rasul, ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami siapa sebenarnya dirimu. Ini sebuah pertanyaan yang aneh. Kenapa? Karena semua orang tahu, sahabat tahu siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah, Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dengan sifat-sifatnya semua sahabat tahu. Tapi kenapa sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirna angka." Rasul, ceritakan kepada kami siapa sebenarnya dirimu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Dan Rasul paham apa yang ditanyakan oleh sahabat. Mereka ingin tahu rahasia apa yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menjadi seorang rasul, padahal rasul-rasul yang lain itu ada di negeri Syam. Semua rasul itu ada di negeri Syam, pernah masuk ke negeri Syam. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rasul yang tidak tinggal di negeri Syam, tapi tinggal di Makkah Al-Mukarramah, kemudian ke Madinah Al-Munawwarah. Ini ada apa? Kenapa berbeda? Nah, ini pertanyaan sahabat. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memahami apa yang dikehendaki oleh sahabat. Kemudian beliau menjawab dengan 3 jawaban, yang 3 jawaban ini merupakan rahasia besar antara Islam, hubungannya dengan agama-agama sebelumnya, dan hubungan antara Makkah, Madinah, dan Syam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama beliau mengatakan, menegaskan, beliau bersabda, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Ini rahasia besar ini. Saya adalah jawaban doanya Nabi Ibrahim. Nanti kita kaji panjang lebar, ini rahasia sejarah yang andekan Yahudi Nasrani mau mereka berpikir secara nalar yang sehat, mengakui kebenaran sejarah, masuk Islam mereka. Dengan kalimat ini, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Saya doanya Nabi Ibrahim. Bagaimana rahasianya? Nanti kita kaji. Yang kedua, wa busyara Isa. Saya adalah berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana berita gembira ini? Nanti kita kaji. Dan yang ketiga, ini rahasia sejarah Islam dan masa depan Islam. Wahina hamalat bi ummi, dan ketika ibuku mengandungku, ra'at nuron, beliau melihat cahaya, kharajat minha, yang keluar dari dalam perutnya, adha'at busra, adha'at kusura busra min ardi Syam. Saya ulangi lagi, wahina hamalat bi ummi, dan ketika ibuku mengandungku, ra'at nuron kharajat minha, beliau melihat cahaya yang keluar dari dalam tubuhnya, dari perutnya, adha'at kusura busra min ardi Syam, yang sinar tadi memanjang jauh menyinari ke Busra, ke istana-istana Busra negeri Syam. Kenapa yang disebutkannya Busra dan kenapa negeri Syam? Ini rahasia sejarah. Ini 3 kalimat ini akan kita kaji pada pertemuan pagi hari ini, dan ini merupakan sejarah yang banyak tidak diketahui oleh saudara-saudara kita, dan ini merupakan kunci hubungan Islam dengan agama-agama sebelumnya dan rahasia negeri Syam, negeri awal akhir dunia. Ini. Baik para jamaah sekalian, yang pertama ketika Nabi menegaskan ana da'watu Abi Ibrahim, saya itu jawaban doanya Nabi Ibrahim. Doa yang mana? Nabi Ibrahim ketika beliau wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail,
Ketika Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dinamakan bapaknya para nabi? Karena nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu nyambung nasab dengan Nabi Ibrahim. Andaikan ada nabi yang tidak nyambung nasab, nyambung menjadi salah satu nyambung menantu dengan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti saya terangkan. Ini Nabi Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu percontohan yang dibuat dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat paling pertama di dalam Al-Quran setelah Fatihah, urutan kedua. Yang tema besarnya adalah apa? Wahai manusia, kalian adalah khalifah di muka bumi ini. Kalian orang yang bertanggung jawab dengan dunia ini. Kalian yang meramaikan dunia ini. Dan kalian kalau ingin menjadi umat yang berhasil, lihat. Ada percontohan-percontohan umat dalam surat Al-Baqarah ini. Ada yang gagal memimpin umat siapa? Bani Israel. Ada yang berhasil memimpin umat siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini setelah beliau dengan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Apa Ka'bah? Tempat yang paling mulia di muka bumi, namanya Ka'bah. Ini contoh umat yang berhasil. Setelah berhasil membangun Ka'bah, tempat yang paling mulia, yang dibangun bukan sekedar masjid, bukan sekedar pesantren, beliau membangun Ka'bah. Setelah membangun ini, beliau dengan diamini doanya oleh Nabi Ismail alaihissalam, minta kepada Allah dengan beberapa doa. Di antara doa-doa beliau adalah agar amalnya diterima, agar ditunjukkan bagaimana beribadah ke Allah, agar dijadikan keturunannya dan beliau menjadi orang-orang yang senantiasa Islam, taslim ke Allah. Dan doa di antaranya selain minta ampunan ke Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah untuk mereka rasul-rasul yang diambil dari keturunan-keturunan kami untuk mereka. Ini yang doa Nabi Ibrahim, doanya di Ka'bah setelah membangun Ka'bah. Yang mengamini doa siapa? Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi sejarah ini aneh. Doanya Nabi itu mustajab. Mestinya yang berhak mendapatkan keturunan Nabi paling awal Nabi Ismail. Kenapa? Karena beliau yang ikut membantu Ka'bah dan ngamini doanya bapaknya. Tapi Allah membuat skenario yang aneh. Ini skenario tentang hubungan agama-agama dunia. Yang jadi Nabi justru Nabiullah siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak berkah doanya bapaknya menjadi Nabi. Ishak melahirkan Nabiullah Yakub atau Israel menjadi nabi. Aneh. Yakub melahirkan nabi lagi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian sambung menyambung yang kemudian dikenal dalam Al-Quran, keluarga-keluarga nabi, keturunan Nabi Ibrahim dengan nama Alu Imran. Alu Imran itu maknanya apa? Keluarga Imran. Ada nabi yang tidak nyambung nasab. Nabi siapa? Ayub. Tapi Nabi Ayub ini aneh. Walaupun beliau tidak nyambung nasab dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi istrinya itu cicitnya Nabi Yusuf. Namanya siapa? Sayyidah Rahmah. Siapa Sayyidah Rahmah? Sayyidah Rahmah ini istri Nabi Yusuf yang diabadikan oleh dunia menjadi lambang kesetiaan dunia. Kenapa? Karena ketika Nabi Ayub ini jaya, istrinya banyak. Ketika kemudian diuji Allah sakit, semuanya minta cerai. Kecuali satu, siapa? Sayyidah Rahmah. Kenapa beliau begitu mulia? Karena beliau cucu dari cicit seorang Rasul. Dan ini yang menjadi rahasia kenapa Nabi Ayub kemudian nikah dengan Sayyidah Rahmah dan tinggalnya di daerah pinggiran pinggiran Damaskus namanya Hauran. Dan sampai sekarang makamnya, kuburannya di sana. Dan masyarakat Hauran ini sampai sekarang menjadi masyarakat yang orangnya itu cantik-cantik seperti bidadari. Orang Arab itu paling cantik. Loh, Ustaz, ini ngapain cerita perempuan di sini? Ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Hauran itu diambil sampai namanya Hauran itu diambil dari kata-kata wahurun ain. Jadi bidadari yang apa? Yang indah-indah matanya. Orang Arab itu yang paling cantik se-Arab, semua negara-negara Arab itu orang-orang Suriah. Itu cantik-cantiknya orang Arab. Kok tahu Ustaz? Karena saya tinggal di sana. Jadi kalau kalian lihat artis Arab yang di televisi Suriah, itu jelek. Jadi kalau di Indonesia yang jadi artis yang
cantik. Di sana enggak, yang jadi cantik yang artis yang jelek. Itu Suriah. Itu Suriah. Lah, orang cantik-cantiknya Arab itu Suriah. Karena mereka selain ahli, karena memang dasar keturunan-keturunan baik, cantik, mereka ahli zikir. Orang-orang Arab itu ahli zikir. Jadi benar-benar sesuai hadis Rasulullah, ayyaj'ala lisanuka radban bi dzikrillah. Yaitu apa? Senantiasa bibirmu jadikan basah zikir ke Allah. Dan itu ada di sana. Mereka kemana-mana itu bawa tasbih kecil atau yang apa? Zikir terus orang sana itu. Di kampus saya itu luar biasa sekali. Perempuan-perempuan kita beda kelas ya, nggak kumpul. Itu wajah itu bersinar. Kenapa? Karena mereka ahli ibadah. Ini serius Pak ini. Dan mereka itu luar biasa cerdasnya. Satu angkatan saya itu ada perempuan yang membuat kita semua itu malu. Kenapa? Beliau ngafal Quran setahun. Bisanad teruji. Kemudian tahun kedua ngafal Sahih Bukhari. Sematan-matannya, serawi-rawinya. Setahun teruji. Kemudian Sahih Muslim setahun teruji. Kemudian melanjutkan Kutubus Sunan. Kitab-kitab hadis sunan. Kita, alhamdulillah, sampai sekarang kita ngafal Arba'in Nawawi sudah hafal. Ini orang sana. Dan hauran ini, kenapa ada yang namanya hauran? Inilah rahasia. Kenapa nanti Nabi Isa alaihissalam itu turunnya itu di Damaskus, di Manaratul Baydha. Nanti kita singgung sedikit. Ini memang disiapkan oleh Allah. Masih ada orang-orang yang perempuan-perempuan yang masih keturunannya dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggal di daerah namanya Hauran tadi. Cantik-cantiknya orang Arab itu Damaskus, dan Damaskus cantik-cantiknya orang itu Hauran. Ini disiapkan oleh Allah untuk siapa? Pantas kalau nanti Nabi Isa alaihissalam turunnya Damaskus. Kenapa? Mau nikah. Dan nikahnya dengan siapa? Orang Indonesia? Orang-orang Hauran ini. Ini pertama. Nyambung nasab. Kemudian Alu Imran, kita kembali ke tadi. Keluarga Imran ini Allah membuat skenario, mereka menurunkan nabi-nabi dari mereka. Tapi aneh, lihat bagaimana sejarah ketika Allah ingin menghentikan Nabi Bani Israel. Alu Imran ini kemudian berujung pada dua keluarga. Satu keluarga Nabi Zakaria alaihissalam, dan satu berujung kepada Hana. Siapa Hana? Hana ini yang akan melahirkan siapa? Sayyidah Maryam. Nabi Zakaria yang melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Lihat bagaimana skenario Allah. Allah menjadikan kedua orang ini susah punya keturunan. Artinya Allah bisa membuat Nabi Zakaria alaihissalam 120 tahun lanjut usia, istrinya 90 tahun mandul. Allah bisa menghentikan nasab mereka dengan apa? Sudah meninggal dunia tanpa keturunan. Tapi kenapa Allah tidak membuat seperti itu? Ada rahasia yang ingin ditunjukkan oleh Allah agar seluruh mata dunia, agar Yahudi Nasrani melihat bagaimana Allah menghentikan Nabi Bani Israel dengan caranya Allah. Apa caranya? Dibuat keanehan, lahir yang dipaksakan. Seorang Nabi Yahya yang dilahirkan lahir dari seorang bapak usia 120 tahun, ibu mandul. Untuk apa? Semua mata biar melihat. Ini lahir yang aneh. Kemudian setelah lahir yang aneh terjadi keanehan. Nabi Yahya alaihissalam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bahasa Al-Qur'an wa sayyidaw wa hasura. Orang yang sangat terhormat tapi hasur. Hasur itu apa? Orang yang memilih ibadah sampai begitu nikmatnya ibadah, beliau enggak begitu suka dengan, enggak begitu perhatian dengan lawan jenis. Berbeda dengan kita kan ya. Begitu suka dengan lawan jenis, kurang perhatian dengan. Yang bilang bukan saya, Bapak sendiri. Ini Nabi Yahya. Dan di sini Allah membuat sejarah. Nabi Yahya dicintai seorang penari yang sangat cantik jelita. Namanya lupa saya, ada di kitab-kitab itu. Tapi Nabi Yahya tidak peduli. Akhirnya sakit hati. Maka perempuan itu bahaya. Hati-hati. Kalau sudah cinta mati. Kalau benci mati. Makanya kalau perempuan itu kalau sudah cinta mati. Walaupun suaminya meninggal dunia, dia gak nikah lagi. Beda dengan laki-laki, kalau cinta setengah mati. Istrinya sudah sakit-sakitan udah coba mencari. Nggak tahu itu di sana, di sini enggak insya Allah ya. Ini akhirnya sakit ya, tidak perempuan ini saya cerita sejarah dulu karena kita harus tahu sejarahnya. Akhirnya perempuan ini dicintai oleh Raja Romawi. Kesempatan digunakan, siap saya nikah,
tapi mas kawinnya penggal kepala Yahya. Dan akhirnya diwujudkan di penggal kepala Nabi Yahya, ditaruh di nampan, dijadikan mas kawin. Dan sampai sekarang kepala Nabi Yahya ini masih terkuburkan di Masjid Umawi Kubro, di Masjid Agungnya Damaskus, di mana di masjid itu ada Manaratul Baydha, menara putih tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Masjid Umawi dibongkar pada zaman Khalifah Marwan, itu masih utuh, ketika digali masih utuh kepala Nabi Yahya dengan darah-darahnya, masih seger. Karena darah Nabi itu tidak dimakan oleh tanah dan hewan-hewan tanah. Itu. Nabi Yahya terbunuh. Untuk apa ini? Untuk menunjukkan seluruh mata dunia terhenti nasabnya Nabi Zakaria alaihissalam, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada satu jalur. Ini dengan sama, dibuat kelahiran yang aneh. Siapa? Hana. Hana itu susah punya anak sampai beliau nadar kepada Allah. Nadar yang diabadikan dalam Al-Quran, kalau anak saya nanti lahir laki-laki, ku jadikan muharrar. Muharrar itu siapa? Orang laki-laki yang mengabdikan hidupnya, mewakafkan hidupnya untuk Masjidil Aqsa. Tapi yang lahir perempuan. Yang lahir perempuan. Yang anehnya, perempuan ini Nabi Sayyidah Maryam, kemudian sama Allah bisa, karena muharrar itu enggak nikah. Tapi di sini Allah membuat Sayyidah Maryam yang lahir perempuan agar semua mata dunia melihat, loh ini baru pertama kali di Baitul Maqdis ada orang yang mewakafkan dirinya untuk Baitul Maqdis perempuan. Sebelumnya laki-laki semua, Pak. Jadi ini biar mata dunia melihat, Yahudi melihat, Nasrani melihat. Ini. Dan anehnya Allah bisa membuat perempuan ini sampai meninggal nggak nikah, nggak punya keturunan. Tapi Allah membuat kelahiran yang lebih dipaksakan lagi daripada siapa? Nabi Zakaria alaihissalam tadi. Karena Nabi Zakaria masih ada lakinya, ada perempuannya. Ini enggak ada. Seorang perempuan tidak punya suami, belum pernah tersentuh laki-laki, punya anak. Ini kelahiran yang dipaksakan. Dan yang luar biasa lagi, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menikah. Supaya mata dunia semua melihat apa? Nasabnya Bani Israel, nasabnya Nabi yang dari jalur Ibrahim, dari Bani Israel dihentikan oleh Allah. Terhenti. Jadi nggak ada Nabi lagi di sini. Untuk apa? Untuk diganti Nabi yang terakhir. Ana da'watu Abi Ibrahim, saya doanya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Allah dengan kuasanya Allah yang ngamini doa Nabi Ismail, tapi diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Lahir dari beliau nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bonus dari Allah yang ngamini doa nabi paling akhir. Maka tidak bisa Israel mengatakan akan ada agama lagi dari jalur mereka. Kenapa? Sudah terputus. Mau tidak mau, ada nabi yang akhir adalah nabi yang dari jalur saudaramu. Siapa saudaramu? Dari jalur Nabiullah Ismail alaihi salam. Itu pertama. Di Nabi Muhammad benar-benar apa? Berkah doa yang nyambung dari Nabi Ibrahim, dan agama Yahudi Nasrani terhenti nasabnya. Jadi, Nabi akhir zaman bukan dari mereka, tapi dari kita. Ini kalau Yahudi Nasrani menyadari itu dengan segenap pemikirannya yang apa itu insaf, yang legowo, masuk Islam mereka. Yang kedua, wabusyara Isa, dan berita gembira yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam. Kapan itu? Nabi Isa alaihissalam ketika menyampaikan dakwahnya, diantaranya dalam surat As-Saff ayat 6, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku adalah nabi yang membawa berita gembira dengan datangnya nabi setelahku yang bernama Ahmad. Ahmad itu nama Nabi Muhammad fi alamil malakut, di alam malakut. Kalau fi alamid dunya namanya Muhammad. Makanya aneh, kenapa orang-orang Yahudi itu banyak di Madinah Al-Munawwarah? Kenapa orang Yahudi itu tinggalnya di Palestina, tinggalnya di sana? Tapi kenapa mereka banyak yang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah? Karena mereka tahu dari Taurat dan Injil bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahirnya di Makkah dan hijrahnya ke Madinah. Loh, kok bisa, dari mana mereka tahu? Ketika Quran mengatakan alladzina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum,
Orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah itu sangat mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ayat ini ketika ditanyakan kepada Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar ini anaknya pendeta Yahudi yang masuk Islam. Apakah benar kalian itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak kalian sendiri? Beliau menjawab, bal asyaddu. Bahkan kami lebih dari sekedar mengenal itu anak kita sendiri. Kenapa? Karena istri kita mungkin berselingkuh, kita nggak tahu, kita anggap anak kita anaknya orang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad, kita tahu persis ciri-cirinya. Dan beliau menceritakan sendiri bagaimana beliau bapaknya pendeta ngajar kepada dia, ngajarin tentang semua isi Taurat. Allamani abid Taurat, bapakku mengajarkan padaku isi Taurat, illa sifron wahidan, kecuali satu lembar. Disobek, fa'ad kholagus sunduk, dimasukkan ke kotak, dikunci. Bapaknya mengatakan, jangan dibuka itu. Falamma mata abi, namanya anak, ketika bapaknya meninggal penasaran. Ketika dibuka, apa tertulis di sana? Fa'idzan nabiyyun mursal akhiraz zaman, wulida bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Ini tertulis di Yahudi, di kitab Taurat. Akan diutus Nabi akhir zaman, lahirnya di Makkah. Kemudian hijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah, dan akan besar kerajaannya ketika pindah ke negeri Syam. Wah, ini sejarah mulai masuk. Akan pindah ke negeri Syam. Makanya kenapa Sayyidah Khadijah itu beliau sampai yang ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW? Ini karena Sayyidah Khadijah itu merupakan perempuan Arab yang kaya, cantik, terdidik. Orang Arab saat itu banyak yang nggak bisa baca tulis, apalagi perempuan. Tapi Sayyidah Khadijah itu bisa baca tulis. Dan beliau suatu hari sedang berkumpul dengan perempuan-perempuan Arab, main-main gitu, kumpul bareng, cangkruk bareng. Datang Yahudi dari Madinah ke Mekah. Biasa kemudian, perempuan, sini ada berita menarik. Ini sejarahnya. Ada apa? Datang semua perempuan-perempuan Makkah ini. Ada apa Yahudi? Ingat-ingat, sekarang ini datangnya Nabi akhir zaman sudah dekat. Dan dia itu lahirnya di Mekah. Yahudi, Pak. Dan saya peringatkan pada kalian, kalau kalian bisa, jadilah kalian sebagai istrinya. Semua perempuan Arab yang kumpul itu marah. Ngambil batu semua, dilempari itu Yahudi. Kecuali Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kemudian mikir, Yahudi tidak mungkin dia bicara karena dia ada kitab di tangan mereka. Kemudian Sayyidah Khadijah ini datang kepada Naufal, pamannya. Kemudian tanya tentang bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dan beliau menemukan dalam kitab Taurat dan Injil, semua ciri-ciri itu ada di Nabi Muhammad SAW, kecuali satu yang belum terjadi. Apa? Semua nabi itu pasti masuk negeri Syam. Semua nabi pasti masuk negeri Syam. Semua orang besar, orang hebat, ulama mendunia pasti pernah tinggal di negeri Syam. Nabi menegaskan, As-Syam syaffatullah li ibadih. Syam itu negeri pilihan Allah untuk hamba-hamba pilihannya. Makanya lihat sejarah dunia. Kenapa semua nabi itu masuk negeri Syam? Dan ini Nabi Muhammad belum masuk. Belum ke sana. Akhirnya Sayyidah Khadijah ini seorang pedagang. Akhirnya beliau membuat siasat. Kalau memang Muhammad ini benar-benar yang disebutkan dalam kitab Taurat Injil, ketika saya tawarin dagang ke Syam, pasti dia mau. Kenapa? Karena itu salah satu ciri-ciri Rasul akan masuk ke sana. Begitu dipanggil, disuruh Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki, asisten kepercayaannya. Maisarah panggil Muhammad, datang Muhammad, tawarin bisnis. Langsung mau Nabi Muhammad. Kemudian Maisarah ini juga intelijennya. Sekarang kamu lihat, dengar, laporkan. Apa yang kamu alami bersama Muhammad selama perjalanan dari mana? Dari Makkah sampai ke Syam. Dan semuanya terjadi ciri-ciri yang ada di Taurat ketika dalam perjalanan itu. Sampai Sayyidah Khadijah itu setiap hari karena nggak sabar nunggu kepulangan Nabi Muhammad. Setiap hari dia naik ke loteng, lihat ke arah apa? Syam. Sampai ketika suatu hari ketika Nabi Muhammad datang ini melihat kejauhan apa? Menyaksikan sendiri bagaimana sepanjang jalan ini dinaungi oleh apa? Awan.
Kemudian beliau segera menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam, wulida bi Makkah, lahirnya di Makkah, hijrahnya di Madinah, wa sultanuhu bisyam. Besarnya Islam itu di Syam. Nah sekarang ini, kenapa besarnya di Syam? Tadi Nabi menegaskan, wahina hamalat bi, ketika ibuku mengandung, melihat cahaya yang keluar dari perutnya, kemudian keluar menerangi istana-istana Busra min ardi Syam, dari buminya Syam. Busra, kalau kita waktu kecil dulu belajar sejarah, Nabi berdagang ke negeri Syam, ke pasar Busra. Busra ini apa? Lihat, Busra itu wilayah pinggirannya, ujung perbatasan paling pinggirnya Konstantinopel Timur. Dan sampai sekarang pasar Busra itu masih ada. Itu pusat jalur sutra perdagangan dunia. Saya berkali-kali berkunjung ke sana. Pasar tempat Nabi berdagang itu di bawah pasar, di bawah tanah, Pak. Ada sampai sekarang masih yang di bawah tanah masih ada. Jadi sudah menunjukkan bagaimana Islam saat itu merupakan peradaban yang luar biasa di sana. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya akan menjadi sebuah agama yang besar. Islam itu agama peradaban. Dimanapun Islam dibawa, ketika dibawa ke tempat yang paling rame, pusat peradaban, pasti akan berhasil di sana. Itu Islam. Saya punya teman namanya Hasan. Teman saya dari Perancis. Dia mu'alaf usia 19 tahun. Orangnya cerdas, pinter, senantiasa juara 1. Mencari Islam gara-gara di perpustakaan. Setiap baca buku Islam pasti dijelek-jelekan di buku-buku mereka. Akhirnya dia masuk ke Syekh, belajar agama, masuk Islam. Dalam waktu 4 tahun dia hafal qiraah asyrah, mu'alaf itu. Dia mengatakan Islam di Eropa itu hampir setiap hari itu ratusan orang masuk Islam. Itu Islam, agama peradaban. Nah ini di Busra ini, di Syam ini merupakan tempat pertama kali kerajaan Islam didirikan. Inilah di sini pertama kali munculnya kebangkitan Islam di awal-awal Islam itu dari negeri Syam. Lah Syam ini apa? Syam itu kenapa semua nabi pernah masuk negeri Syam? Kenapa orang-orang hebat itu pernah tinggal di Syam? Dan ternyata Syam ini mencatat sejarah awal akhir dunia. Sejarah awal dunia apa? Pembunuhan Habil. Habil itu dibunuh di mana? Di Gunung Qosyun. Jadi ada 2 gunung di dunia ini. Yang satu gunung yang menyaksikan awal dunia, yang satu gunung yang menyaksikan akhir dunia. Yang pertama namanya Gunung Qosyun, itu gunung awal dunia. Gunung di mana ketika Habil dibunuh, kemudian bumi ingin menelan karena darah menetes ke bumi, Allah memerintahkan malaikat untuk menahannya. Ada terjadi goa di tengah gunung yang sangat tandus, yang sangat keras sekali, namanya Gunung Qosyun. Sekarang menjadi sebuah goa di sana, kita sering ke sana. Itu gua Magharah Muqaddasah, gua yang disucikan, tempat munajatnya Nabi Bani Israel. Itu gunung awal dunia di Syam. Dan ada gunung akhir dunia, yaitu gunung apa? Gunung Turi Saina atau Turi Sina atau Tur Sina. Gunung yang menjadi sejarah akhir dunia. Kapan? Ketika Nabi Isa alaihi salam, nanti itu pergolakan dunia, ciri-ciri zaman akhir, semuanya itu munculnya di negeri Syam. Contoh, terjadinya perang saat ini sudah ada dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Malhamatul Kubra, perang besar yang terjadi di negeri Syam. Kemudian terjadi pertahanan fi madinatin ismuha Dimas, fiha qaryatun tusamma Ghuto. Itu di hadis Rasulullah, hadisnya Hasan, akan terjadi perang besar di negeri Syam. Dan ini menjadi salah satu tanda-tanda hari kiamat. Terjadi perang besar di negeri Damaskus. Dan di sana ada pertahanan orang-orang muslim yang tinggal di daerah namanya Ghuto. Ghuto itu sekarang itu memang pusat pertahanan muslim saat ini di Ghuto. Itu disebutkan di hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perang ini ini baru pertanda, salah satu tanda hari kiamat besar. Kemudian nanti akan terjadi perang lagi yang lebih dahsyat, yang sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah, setiap 1000 orang yang berperang,
Mereka doanya cuma satu, salimni ya Allah, selamatkan aku. Kenapa? Dari 1000 orang yang berperang, yang hidup cuma satu. Ini di hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kapan perangnya? Ketika mereka akan rebutan emas yang ada di Furat atau Efrat. Jadi di Damaskus itu ada daerah namanya Derzur. Derzur ini nyambung, ada sungai Furat yang nyambung ke Irak dan nyambung ke Turki. Sungai Furat ini sungai yang disebutkan dalam Quran dan disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan ini sungai surga. Dan airnya luar biasa benar. Kita dengan teman-teman pelajar ke sana. Ketika saya menjadi ketua pelajar saat itu, kita ke sana membuktikan Furat. Air yang dalam musim panas seperti itu, kita ambil airnya jernih. Kita berdiri dari atas begini, kelihatan sampai bawah dengan terang sekali. Airnya sekali diminum, luar biasa. Di tengah musim panas, seger itu air. Itu Furat. Dan itu menjadi salah satu tanda hari kiamat, dan itu di Syam. Kenapa? Akan muncul gunung emas. Dan sekarang ini ketika dilihat di satelit, ternyata benar di Furat itu sudah menampakkan gunung emas. Silakan dicek di internet, cari. Apa itu tentang Furat, akhir zaman. Sekarang sudah dicek dan itu ada gunung di bawahnya. Di tengah lautan itu, dan itu gunung emas. Dan di bawahnya ini minyak. Di bawahnya minyak. Jadi nanti akan terjadi perang besar antara berbagai kelompok Banul Asfar, antara orang-orang Amerika dan sekutunya, atau bahasa hadisnya Banul Asfar, dengan orang-orang Arab. Ini merebutkan emas ini, harta ini. Dan sampai begitu dahsyatnya perang, sampai 1000 orang yang berperang, satu yang selamat. Ini akan terjadi. Terus tanda kiamat belum berhenti di sini. Belum berhenti di sini. Negeri akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihissalam. Nabi menegaskan dalam hadis Sahih Bukhari, akan turunnya fi manaratil baydha, di menara putih. Aneh, ketika Nabi menyebutkan menara putih, itu di Damaskus belum ada yang namanya masjid. Belum ada menara putih. Tapi ketika dibangun masjid, wah, ini materinya sebentar lagi Pak ya. Ini karena materinya panjang sebenarnya. Tapi nanti ada tanya jawab, jam 6 kita akan selesai. Tanya jawab. Menara putih ini dibangun, kemudian diberi nama Menara Putih, tempat turunnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah saya pernah naik ke situ. Karena nggak boleh naik itu di menara itu, dilindungi oleh negara. Saya bisa naik karena saat itu saya nulis narasi dan ikut membantu Trans 7 ketika membuat sebelum tayangan Khazanah dulu membuat namanya Musafir. Itu mengungkap rahasia-rahasia Timur Tengah. Kebetulan ketika di Damaskus, saya yang membantu membuat narasinya dan membantu syuting. Kita bisa masuk ke situ karena mengantongi izin dari pemerintah. Itu Menara Putih nanti akan menjadi saksi turunnya Nabi Isa alaihissalam di Damaskus. Nabi Isa akan turun di waktu adzan subuh, dikumandangkan turun, dan yang akan jadi imam sholat di Masjid Umawi itu siapa? Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Keturunan Nabi Muhammad SAW, yang namanya dan nama bapaknya seperti Rasulullah, dari Muhammad bin Abdullah, dan beliau dari keturunan Sayyiduna Hasan. Lahirnya di Makkah. Dan saat ini Makkah itu orang yang nasabnya paling dekat ke Rasulullah itu adalah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Wallahu alam, semua nggak tahu, tapi akan ada yang lahir di Mekah, kemudian mengumpulkan kelompok-kelompok Islam ini untuk bersatu, kemudian bergerak menuju Damaskus, dan di sana ketika mau sholat subuh, turun Nabi Isa alaihissalam, kemudian kumpul bareng, kemudian diimami oleh siapa? Imam Mahdi sholat subuh berjamaah. Ini Nabi Isa alaihissalam akan turun di negeri Syam ini, negeri akhir dunia, sampai kemudian membunuh Dajjal fi babi Lut. Aneh. Bab Lut itu belum ada zaman dulu. Belakangan sekarang Israel membuat lapangan terbang, bandara, dan namanya Bab Lut. Jadi seakan hadis Rasulullah itu Allahu Akbar. Terbukti ada nama Manaratul Baydha, Menara Putih. Ada kota namanya Damaskus, ada kota desa namanya Guto. Terbukti dan semua Damaskus. Dan ada sekarang ini Bab Lut, yaitu bandaranya siapa? Israel. Namanya Bab Lut. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah. Di sana nanti akan ketemu siapa? Dajjal dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengan apa? Kemudian terjadi di sinilah Dajjal dibunuh di Bab Lut. Berarti di bandara itu.
pintunya Israel. Ini negeri akhir dunia. Kemudian yang terakhir, setelah ini meninggal Dajjal, kemudian kedamaian muncul 7-8 tahun, kemudian muncul yang namanya Ya'juj Ma'juj. Dari negeri yang tertutup semua oleh apa? Oleh tembaga. Nah, ini saya curiga dengan Indonesia ini. Kenapa? Negeri yang banyak tembaganya mana? Indonesia. Di mana? Di mana, Pak? Di Papua. Jangan-jangan ini dilobangin terus, lama-lama muncul dari situ. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini kejam, hati-hati. Ya'juj Ma'juj itu membunuh apapun selain mereka. Hewan dibunuh, manusia semuanya dibunuh dan nggak pernah kalah. Jadi waspada kalau Ya'juj Ma'juj ini muncul, jangan-jangan orang Indonesia dulu yang kena. Karena tembaga sekarang di sana dan itu nggak ada selain di Indonesia seperti itu. Apalagi sekarang Israel udah terus campur di situ. Ini semuanya dibunuh Ya'juj Ma'juj dan mereka bergeraknya kemana terakhir? Ke Damaskus. Sampai mereka ketika semua manusia mati, mungkin dari Indonesia dulu terus bergerak terus ya. Sampai mereka mati semua, akhirnya apa? Mana Tuhan? Mana musuh kita lagi? Semuanya mati. Sampai dalam hadis Rasulullah diceritakan, kemudian mereka mengarahkan anak panahnya ke langit dan dibalikkan oleh Allah darah. Anak panahnya berdarah. Oh, malaikat pun kami bunuh. Siapa lagi yang melawan kami? Nabi Isa saat itu kemudian dengan para pengikutnya bertahan di gunung akhir dunia, Tur Sina. Itu di mana? Syam. Syam itu nama untuk apa? Negeri Palestina, Damaskus, sebagian wilayah Jordan dan Lebanon. Tapi qalbu Syam, hatinya Syam itu Damaskus. Tur Sina, ini negeri akhir dunia juga. Nabi Isa kemudian bertahan di situ, ini dalam hadis Rasulullah. Kemudian doa ke Allah agar diberikan pertolongan untuk membunuh Ya'juj Ma'juj. Itu di mana negeri Syam doanya, negeri berkah. Allah mengirimkan apa? Orang yang begitu sombong, yang enggak terkalahkan, kalahnya dengan binatang-binatang kecil. Yang masuk ke hidung-hidung mereka kemudian paginya mati semua. Ya'juj Ma'juj. Negeri akhir dunia itu Damaskus, itu negeri Syam. Jadi negeri Syam itu negeri para rasul, negeri awal kisah dunia, negeri kehancuran, awal kehancuran dunia, dan saksi akhir dunia. Maka kalau berkesempatan Bapak Ibu sekalian, silahkan berkunjung ke negeri Syam. Sahabat paling banyak selain di Baqi itu di Syam kuburannya. Ditumbali dengan darah sahabat, negeri paling berkah. Ini, dan sekarang ini Syam lagi banyak ujian, lagi perang, diuji kayak gitu, tapi semuanya sudah berjalan dengan sunnatullah. Sudah pasti akan terjadi. Kenapa? Karena menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para jamaah sekalian. Untuk lanjutannya nanti bisa dengan dialog. Jadi Syam benar-benar merupakan negeri yang luar biasa. Jadi kalau berkesempatan silakan berkunjung ke negeri Syam. Enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, uraian dari Ustadz yang telah kita dengar begitu menarik. Kami sengaja membatasi waktu beliau karena di samping Bapak-bapak ada yang bekerja, kita juga akan menguak lebih dalam atau semacam kayak diskusi. Mungkin Bapak-bapak banyak pertanyaan dalam hati, kenapa kok kayaknya Ustadz menyampaikan yang secara global, tidak detail, karena mengingat waktunya juga sangat terbatas. Tapi untuk mendalami materi ini, kami akan berikan waktu sekitar maksimal 15 menit untuk berdialog. Dan kami silahkan Bapak-bapak yang bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Mungkin bantu panitia memberikan mic. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dulu Mas. Nama saya Hadi. Saya mau tanya Ustaz, apakah benar dalam hadis disebutkan itu awal mula gejolak di Suriah itu adalah hal yang remeh-remeh? Seperti yang kita tahu pada gejolak saat ini itu, yaitu awal mulanya itu seorang anak yang menuliskan tentang turunnya Bashar Assad. Dan kemudian Ustadz pernah belajar di sana itu
bagaimana kondisi saudara-saudara muslim kita sebelum gejolak saat ini, sebelum rejim Bashar Assad. Saya pernah dengar itu, apakah akidah mereka itu banyak yang dilupakan, sehingga saat gejolak seperti ini mereka kembali lagi ke akidahnya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, nah, tadi saya menerangkan secara global, sekarang ini ke kasus. Nah, ini yang saya tunggu sebenarnya. Jadi begini, terima kasih Mas Hadi ya, dan juga para jamaah sekalian. Sam, saya kebetulan merasakan bagaimana damainya Sam. 8 tahun saya tinggal di sana, saya merasakan negeri aman itu negeri Syam. Negeri aman, negeri Syam kenapa? Karena perempuan berjalan jam 2 malam sendirian itu nggak ada yang ganggu. Kalau di kita perempuan belajar jalan-jalan siang-siang diganggu. Di sana nggak ada yang ganggu. Kenapa? Karena di sana itu nggak ada preman dan setiap gang itu intelijen. Jadi negeri yang benar-benar aman itu negeri Syam. Ini sebelum kerusuhan terjadi. Lah kerusuhan ini terjadi sebenarnya kita harus paham. Ada beberapa kepentingan asing yang bermain di negara-negara Arab. Jadi kalau yang sekarang muncul di kita, ini perang antara Sunni dengan Syiah. Karena ini yang muncul. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, yang berperang itu negara-negara barat dan kita yang dimainkan. Begini, kasus perang Suriah sebenarnya itu gara-garanya itu pertama kepentingan minyak. Kepentingan, dan ini nggak diekspos di media sama sekali. Jadi rival bisnisnya barat itu Cina. Cina menyaingi semua bisnis barat dalam apapun. Dan tapi Amerika dan sekutunya ini memperingatkan, jangan sampai kamu ngurus minyak, itu urusan kami. Cina tetap ngotot. Pertama Cina megang minyaknya Sudan. Masih ingat kasus Sudan? Sudan dipegang minyaknya oleh Cina, dihancurkan, dibuat adu domba sehingga terjadi perang saudara di Sudan. Itu gara-gara apa? Gara-gara mereka ingin gagalkan bisnis minyaknya Cina yang di Sudan. Jadi ujung-ujungnya minyak. Sama seperti kasusnya Saddam, kasusnya siapa? Gaddafi, minyak ujung-ujungnya. Terus kemudian Suriah. Setelah gagal di Sudan, Cina ini nggak mau gagal lagi. Nggak mau kehilangan tongkat 2 kali mereka. Cina megang, ditawarin oleh Suriah sebelum konflik itu untuk megang minyaknya Suriah. Dan Kanada ini tahu persediaan minyak di Suriah itu jauh lebih banyak dan jauh lebih baik dari minyaknya Qatar. Kanada tahu, kenapa? Karena yang pertama kali membantu untuk mengungkap minyak itu, mengeluarkan itu Kanada. Tapi proyeknya diberikan ke siapa? Cina. Nah, akhirnya mereka ini marah bagaimana Cina ini gagal bisnis minyaknya setelah di Sudan, di Suriah gagal. Makanya lihat kasus di PBB, dalam kasus PBB Cina dan Rusia yang membela mati-matian menggunakan hak veto mereka untuk membela siapa? Membela Suriah. Kenapa? Karena ada kepentingan minyak Cina dan kepentingan militernya Rusia. Karena yang memasok semua senjata, yang melatih intelijen dan punya pangkalan laut di wilayah Timur Tengah itu Rusia cuma punya di 2 tempat, satu di Suriah, satu di Yaman. Rusia tidak mau kehilangan seperti Yaman. Kenapa Yaman itu Ali Abdullah Saleh itu nggak turun sampai masa jabatannya habis? Karena dilindungi oleh Amerika. Dengan apa imbalan? Keluarkan Rusia dari pangkalan lautnya Yaman, dan terjadi itu. Setelah nggak turun, diusir mereka. Tinggal satu pangkalan laut mereka di Suriah. Makanya 2 negara ini membela mati-matian. Dan kenapa saya mengatakan tadi ini benar-benar Cina yang diincar? Karena sebelum kita pulang, itu datang pada kita dikumpulkan oleh intelijen. Dari Jakarta, dikumpulkan hati-hati. Kenapa? Karena akan banyak terjadi peledakan di Suriah. Jadi intelijen kita itu luar biasa, Pak. Tahu mereka itu apa yang akan terjadi di Suriah. Kenapa? Karena maaf, Amerika telah mengirimkan orang-orangnya saat ini di perbatasan Turki. Orang Suriahnya belum tahu, intelijen kita udah tahu. Mereka akan ada 6.000 yang dikirim dan akan melakukan peledakan-peledakan di Suriah.
Dan yang diburu siapa? Orang-orang Cina. Dan benar, Jumat depannya der mulai peledakan, mulai dari wilayah mana? Wilayah paling dekat dengan Turki, yaitu Aleppo. Sekarang hancur Aleppo itu. Dan yang diburu adalah mereka segera bergerak menuju tempat kilang minyak itu. Dan orang-orang Cina diancam, pokoknya kalau nggak keluar Cina mati. Teman-teman kami yang kuliah di situ, yang Muslim, kuliah di kampus kita, mereka yang sambil kerja jadi penerjemah dan sebagainya, semuanya terpaksa pulang semua. Kenapa? Karena mereka yang paling terancam. Kalau orang kita aman di sana, paling terancam. Nah, kemudian disinilah menjadi bergerak, Ustadz Mas Hadi tadi, Ustadz. Kemudian menjadi ada yang harus dikambing hitamkan untuk kerusuhan Suriah ini, biar kerusuhan ini nggak segera berhenti. Kenapa? Di sini akhirnya ada sama seperti kasus di kita, paling gampang itu mengadu domba antara dua kelompok. Ini ada Sunni 60% di sana, ada Syiah 40%. Bashar Assad itu Syiah, istrinya Sunni. Wakil presidennya Sunni. Lah, di sini mulai ditimbul gejolak di sini. Ketika banyak orang-orang militer ini yang dari Syiah, ada kemudian kasusnya muncul memang pertama kali dipancing dengan anak kecil yang menulis di tembok itu. Kemudian berlanjut dengan 11 orang yang demo. Ketika orang keluar dari masjid di hari Jumat, di Masjid Umawi tadi, Masjid Umawi Kubro, Umawi besar tadi, masjid apa? Masjid pemerintah tadi. Dan anehnya orang yang demo ini di hari Jumat ini, mereka bukan orang yang ikut Jumatan. Ada CCTV-nya itu. Jadi mereka ketika orang keluar dari Jumatan, 11 orang itu udah menunggu di depan, langsung menerobos masuk, nggak ikut sholat. Itu terekam di CCTV, kemudian membuat kerusuhan di situ. Jadi kemudian heboh itu. Jadi memang sengaja dipancing-pancing oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian akhirnya muncul ini dibuat korban. Jadi ada penyusup-penyusup yang satu menembak ketika ada tentara mengamankan. Tentara akhirnya asalnya damai-damai aja tentara itu, Pak. Rakyat juga demonya juga bagus. Kemudian ada pihak ketiga yang menyusup, yang menembak ke tentara, menembak ke rakyat. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Seperti kasus demo di mana? Di Yaman. Di Yaman itu ketika kita orang demo, hati-hati. Ada yang nyemprotin air. Itu air itu sudah mengandung zat kimia yang menjadikan orang itu emosi. Dan itu terjadi. Di Suriah juga seperti itu, di Yaman juga seperti itu, di demo-demo Timur Tengah. Di tengah-tengah demo musim panas itu ada yang menyemprotkan air. Lah, air itu sudah mengandung zat yang bisa memancing orang ketika kena menjadi marah, emosi. Akhirnya ketika ada yang menembak tentara, tentara berpikir yang nembak, kenapa rakyat demo nembak saya? Sama ketika rakyat ditembak, kenapa tentara kok menembakin saya? Lah, akhirnya kalau sudah terjadi korban, di mana-mana adu domba terjadi. Kalau terjadi korban, akhirnya di sini muncul dua kelompok, perang Sunni dan Syiah, yang dikondisikan sebenarnya perang ini adalah merupakan permainan yang ditimbulkan dari pihak-pihak luar untuk menghancurkan siapa? Islam sendiri. Jadi mereka berperang untuk kepentingan mereka yang dibuat mainan caturnya sesama Muslim. Itu yang terjadi di Suriah. Sampai sekarang ini akhirnya konfliknya menjadi Sunni Syiah. Karena mereka yang memang akhirnya terjadi korban dan terus berlanjut. Itu singkatnya seperti itu. Akidah. Akidah di sana. Jadi di Suriah itu yang namanya Syiah tadi, Syiahnya kebetulan Syiahnya itu Syiah Ismailiyah, Syiah yang keras. Terus akidah di sana akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian muncul akidah-akidah yang memang akidah-akidah seperti di Indonesia ada istilahnya itu, kalau di Jawa namanya kejawen, ada. Kalau di Sunda ada namanya Sundawiwitan. Itu di mana-mana ada agama-agama yang tetap berpegang kepada akidah agama leluhur mereka. Yang mereka biasanya kalau kelompok-kelompok seperti ini nggak begitu besar. Di sana ada kelompok akidah besar atau kelompok besar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi, yang tetap seperti akidah-akidah kita di sini, yang akidah yang lurus, yang mustaqim insyaallah. Dan ada akidah-akidah Syiah tadi yang seperti di mana-mana Syiah, yaitu mencaci maki sahabat dan sebagainya, yang sangat harus kita waspadai. Tapi sebenarnya konflik dua akidah itu tidak terpicu kecuali setelah ada
pihak ketiga yang mengadu domba dan sampai saat ini itu. Sebenarnya. Jelas Mas Dadi. Satu lagi sebelum kita tutup. Ada? Mohon singkat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya Ustadz, nama Didi M. Suwanto, mengenai historical mengenai rukun Yamani. Di Ka'bah itu ada namanya rukun Yamani. Itu setiap orang, Maaf, suaranya kok bengung ini. setiap orang ke Saudi Arabia. Minta diulang Pak Didi, coba suaranya sini Ustadz nggak berapa jelas, agak jauh sedikit mungkin. Yang saya tanya Ustadz, di mana di Saudi Arabia, di Ka'bah itu ada namanya rukun Yamani. Jadi orang kalau mau haji, mau umroh, itu kelihatannya dia mencium. Jadi ada ajar aswad sama rukun Yamani. Itu tolong untuk diterangkan historicalnya. Yang pertama Ustadz. Lantas yang kedua Ustadz, sekarang di Syria itu memang bergejolak antara pemerintahan sama kelompok-kelompok. Di mana kelompok-kelompok ini tadi mengklaim bahwa pemerintahan Suriah di bawah pimpinan Bashar Assad itu banyak mudaratnya sehingga dia melawan. Lantas gimana Ustadz? Orang Indonesia yang ke sana dengan tanda kutip itu kalau meninggal apakah itu mati syahid? Yang kedua, lantas yang ketiga, apakah ada korelasinya Ustadz mengenai daerah daerah Natuna? Di mana di Natuna itu diklaim oleh beberapa negara, termasuk sekarang itu Cina, di mana Indonesia itu sudah diprovokasi Ustadz, sehingga dia di illegal fishing itu diambil. Apakah di situ juga istilahnya ada kandungan billion barel mengenai minyak Ustadz? Mohon untuk ditolongkan. Mohon untuk dijelaskan apakah ada hadisnya Ustaz. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya pahami tentang rukun Yamani ya Pak ya. Jadi Mekah ini, Ka'bah ini memang ada Hajar Aswad, ada rukun Iraki, ada rukun Syami, ada rukun Yamani gitu. Jadi sesuai dengan nama-nama, ada rukun Iraki, ini pojok Ka'bah ini mengarah ke negeri Irak. Nah itu yang rukun Syami ini memang pojok ini mengarah ke negeri Syam, mengarah ke Damaskus, ke Palestina, ke Jordan, itu yang arah pojok itu. Yang rukun Yamani ini mengarah ke negeri Yaman. Dan di rukun Yamani ini punya keistimewaan. Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau tawaf, memang beliau senantiasa mencium di Hajar Aswad. Dan ketika melewati rukun Yamani, beliau juga senantiasa mencium atau menyentuh rukun Yamani. Nah ini. Kemudian di rukun Yamani ini, memang dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW disebutkan, ada malaikat yang senantiasa menjaga, ini hadisnya Rasulullah, yang senantiasa menjaga rukun Yamani itu, dan senantiasa berkata amin, amin, amin. Apa itu? Mengamini setiap doa orang yang berdoa di depan atau menghadap rukun Yamani. Kenapa? Banyak orang doa ketika di rukun Yamani karena mengambil keberkahan dari doanya malaikat yang menjaga rukun Yamani. Itu singkatnya Pak. Terus yang kedua tadi masalah konflik Suriah ini, yang apa itu, yang antara konflik yang terjadi di Suriah ini, bagaimana dengan orang-orang yang jihad ke sana? Kalau bahasanya jihad ke sana, ini apakah ketika dia meninggal dunia matinya syahid atau tidak? Yang pertama, yang harus dipahami dalam bab jihad, jihad itu amrus sultan. Kita di Indonesia, kita lihat bab jihad, jihad itu amrus sultan. Jihad itu urusan negara. Jihad itu harus dikomando oleh negara. Maka negara itu berhak untuk melarang siapapun dari negara, katakanlah Indonesia, tanpa seizin negara, kemudian meninggalkan negaranya untuk ikut perang di negara lain. Kenapa? Karena jihad itu perlu strategi. Jihad itu perlu strategi, perlu keahlian, perlu pemikiran, perlu kejeniusan dan sebagainya, sehingga tidak semua orang mempunyai keahlian itu, sehingga di sini jihad itu menjadi wewenang negara satu. Jadi sebenarnya orang boleh tidak kita keluar negara kita tanpa izin pemerintah,
untuk ikut perang di suatu negara, di negara Islam katakanlah, secara hukum Islam secara umum tidak boleh. Kenapa? Karena jihad ini membahayakan. Harus ada peraturan resmi dari negara dan komando dari negara, strategi dari negara. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau terlanjur ke sana kemudian ikut perang? Pertama, jelas mati syahid tidak syahid itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian seseorang kita nggak tahu. Yang kedua, kita husnudzon saja. Kalau memang mereka berijtihad, memikir dengan seksama, kemudian menganggap ini yang benar, ini sudah menjadi malhamatul kubro, artinya perang yang sampai bersentuhan dengan kulit yang harus dibela, andaikan seperti itu, berijtihad, benar-benar berijtihad, dan ijtihadnya ini juga tidak ijtihad yang ngawur. Kita husnudzon mengikuti hadis Rasulullah, manijtahada fa akhta'a fa asaba falahu ajroni wa manijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad dan dia benar ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala, kalaupun salah dapat 1 pahala. Kalau memang benar-benar niatnya karena Allah dan dia berijtihad, kita husnudzon aja, anggap aja dia mati syahid. Tapi saya katakan semua adalah rahasia Allah, karena banyak orang yang berjihad dipanggil oleh Allah di akhirat. Kenapa kamu berjihad? Karena saya membela kalimatullah, saya berhak ke surga. Allah tidak. Kamu berjihad bukan karena saya, tapi kamu ingin disebut sebagai pahlawan, disebut sebagai inilah, itu gagal. Ini hadis Bukhari ada itu. Artinya mati syahid tidak syahid itu rahasia Allah. Tapi kalau memang dia berijtihad, kita husnudzon saja. Semoga diberi jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi dia sebenarnya sudah melanggar prinsip awal, jihad itu masalah negara. Amrus sultan, harus ada izin sebenarnya dari negara. Karena ketika jadi masalah di sana yang repot Indonesia juga, kan begitu Pak ya. Nah ini. Terus yang ketiga masalah Natuna, yang perlu kita waspadai sebenarnya adalah Indonesia saat ini itu target. Indonesia itu target. Jadi target setelah, jadi mereka begini. Samuel Huntington, pernah dengar nama itu Pak? Samuel Huntington ini penasehatnya Presiden Amerika. Beliau ini yang menulis intelijen dan penasehat. Beliau menuliskan seluruh kekuatan Islam di dunia, termasuk Indonesia. Dalam bukunya Samuel Huntington ini, saya tahu persis bagaimana kekuatan militer Indonesia dari buku itu. Jadi semua negara-negara itu diprediksi. Dia mengatakan musuh kita setelah tumbangnya Rusia itu Islam. Negara Islam, agama, bukan negara. Kemudian Islam ini ada di mana? Ada di 5 negara. 1, Indonesia, paling besar jumlahnya. 2, Malaysia. 3, Saudi. Kemudian keempat adalah di Irak dan Iran. Tapi Iran nggak begitu bahaya kata dia karena ini Syiah. Yang kelima adalah Turki. Diprediksi oleh mereka. Sekarang dihancurkan satu persatu. Bagaimana kelemahannya? Dipelajari semua Indonesia dari A sampai Z. Jumlah tentara berapa, rudalnya berapa, pesawat tempurnya berapa, penghasilannya apa, lengkap di buku itu. Sampai senjata kita model apa itu ada di situ. Kemudian direkomendasikan Indonesia menghancurkannya dengan apa? Krismon. Maka jangan heran ketika George Soros itu menghancurkan ekonomi kita, itu adalah rekomendasi dari Samuel Huntington. Kemudian Malaysia ekonominya kuat kata dia. Tapi jangan khawatir, Malaysia negara kecil. Andaikan dia pun kuat sekuat apapun, negara kecil kalah. Kemudian Irak dihancurkan. Kemudian Saudi, jangan khawatir dengan Saudi. Kenapa? Karena militer Saudi semuanya di bawah militernya Amerika. Kemudian satu yang paling ditakuti itu Turki. Saya baca di buku itu. Rekomendasi untuk presidennya sendiri itu. Turki kenapa? Karena Turki itu negara di mana mereka itu kuat dalam perekonomian dan industrinya, militernya. Karena Turki itu belajar dari Jerman. Ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama, orang-orang Turki yang ke sana membantu Jerman. Setelah menguasai perindustriannya, mesinnya, senjatanya Jerman, orang Turki kembali ke Turki dan membangun Turki. Nah, sekarang Turki kuat sekali. Kenapa? Dan ini yang paling ditakuti mereka. Lah Indonesia target sebenarnya. Nah saat ini kenapa Indonesia ini mulai dipicu dengan gejolak-gejolak kecil. Sekarang ini ada 2 kelompok besar di Indonesia. Ada kepentingan-kepentingan Barat dan kepentingan-kepentingan Cina bermain di Indonesia. Maaf, ini kita harus waspada. Karena Indonesia ini negara
Yang kalau kita keluar tinggal di luar negeri, kita akan mengakui Indonesia itu negara surga dunia. Apapun ada di Indonesia. Benar Pak. Saya ke negara-negara, ke luar negeri, ke berbagai negara, itu ketika mereka mengatakan Turki itu surga dunia, katanya kan, nggak ada apa-apanya dengan Indonesia. Semua di Indonesia ada, emas ada, tambang apapun ada, kekayaan ada, ikan murah, beras numpuk, ketela. Ini, di Indonesia ini target. Dua negara tadi, itu negara besar tadi, berebut di Indonesia saat ini. Berebut di Freeport, berebut di Natuna dan sebagainya. Di proyek-proyek besar negara, kita harus waspada. Negara kita negara yang mereka semua tahu, banyak aset yang bisa, ujung-ujungnya mereka satu, harta. Itu. Nah, kemungkinan ada enggak minyak di sana dan sebagainya? Sangat mungkin. Sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena setiap mereka bergerak ke wilayah, pasti wilayah itu sudah dipelajari puluhan tahun oleh intelijen mereka dan ditemukan ada apa di balik semua itu. Itu. Begitu Pak. Nah, sedikit. Bapak dan jamaah Al-Quran rahimahullah, tentu banyak jamaah yang ingin bertanya, tapi karena waktu sudah kami batasi, kami mohon maaf untuk tanya jawab kami hentikan. Bapak-bapak yang ingin mengajukan pertanyaan atau permasalahan mungkin di tempat lain ya. Barangkali Ustadz sampai hari Senin besok pulang ya Ustadz. Oke. Baik bapak-bapak dan yang saya hormati, cukup menarik uraian dari Ustadz dan menambah pengetahuan bagi kita khususnya Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan menjadi bekal dan menjadi renungan bagi kita bahwa kita kondisi umat Islam adalah seperti itu. Iya, diadu domba. Baiklah, mari kita tutup dialog subuh kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.